Aneh, Amerika larang Indonesia bikin barang branded secara lokal. Keberisikan Amerika terkait tarif, terkait QRIS dan GPN ternyata masih sangat banyak dan berjilid-jilid. Nggak pusing lu Trump. Dan kali ini Amerika kembali berkuar-kuar terkait keinginan mereka untuk melarang Indonesia menghentikan produksi barang branded secara lokal. Kok aneh ya, dan semakin mengada-ada ya. Kok situ yang ngatur banget sih? Pasar Mangga 2 di Jakarta kembali masuk dalam daftar hitam pemerintah Amerika Serikat sebagai pusat penjualan barang palsu dan sarang bajakan. Hal ini tertuang dalam laporan 2025 National Trade Estimate atau NTE yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR. Dalam laporan tersebut, Amerika menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi masalah serius di Indonesia. Masalah ini tak hanya terjadi secara online, tapi juga di pasar fisik seperti di pasar Mangga 2 yang fenomenal itu. Isi laporan itu salah satunya menyebutkan bahwa kawasan Mangga 2 masuk ke dalam daftar pantauan prioritas Amerika. Meski begitu, Mangga 2 masih ramai dengan aktivitas jual beli. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluhkan keberadaan Mangga 2 Jakarta yang disebut sebagai sarang barang bajakan. Amerika Serikat menilai barang bajakan adalah penghambat hubungan dagang antara Amerika dan Indonesia. Aneh ya, Donald Trump kok kenal Mangga 2? Apakah Donald Trump pernah membeli sendal di Mangga 2? Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai hal ini merupakan masalah pemerintahan pusat. Sementara Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah perlu menyelidiki tuduhan Mangga 2 sebagai lokasi perdagangan barang bajakan. Presiden Trump juga mempermasalahkan penggunaan jasa keuangan Quick Response Indonesian Standard atau KRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN yang selama ini memberi banyak sekali keuntungan bagi perekonomian nasional Indonesia. Perusahaan, bank, dan penyedia jasa pembayaran Amerika merasa tidak dilibatkan saat Bank Indonesia membuat kebijakan mengenai KRIS. Maksudnya kenapa harus dilibatkan ya? Situ siapa? Akankah ada perubahan kebijakan terkait KRIS demi membujuk Amerika menurunkan tarif? Pemerintah Indonesia masih dalam proses negosiasi soal tarif ini. Meskipun Indonesia sudah mengambil langkah-langkah perbaikan seperti memperluas satuan tugas untuk menindak pelanggaran kekayaan intelektual atau HAKI, pemerintah AS masih melihat banyak kekurangan terutama dalam hal penegakan hukum. Pasar Mangga 2 di Jakarta masih tercantum dalam Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Pricey atau laporan daftar pasar terkenal yang menjual barang palsu dan bajakan tahun 2024 bersama dengan beberapa pasar online dari Indonesia juga. Begitu tulis USTR dalam laporan tersebut. Laporan ini juga menyebut lemahnya penegakan hukum Indonesia menjadi alasan utama kenapa barang bajakan masih bebas beredar di sana. Amerika meminta Indonesia untuk lebih serius dalam memperkuat kerjasama antara lembaga penegakan hukum dan kementerian agar masalah ini bisa ditangani lebih baik. Selain itu, laporan juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap data uji yang digunakan untuk mendapatkan izin edar produk obat-obatan dan bahan kimia pertanian. Amerika berharap Indonesia bisa mencegah penyalahgunaan data tersebut oleh pihak yang tidak berwenang. Sementara di sisi lain, Amerika mengakui adanya kemajuan. Di Maret 2023, Indonesia telah merevisi Undang-Undang Paten 2016 melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang memungkinkan paten bisa dijalankan melalui impor atau lisensi. Namun Amerika menilai perubahan ini belum cukup. Masih ada jumlah aturan yang perlu diperjelas, terutama soal paten yang berkaitan dengan program komputer, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik. Susah ya memuaskan Amerika ini. Tak hanya menyoroti Mangga 2, laporan ini juga mencerminkan kekhawatiran besar Amerika Serikat terhadap situasi penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Meskipun Indonesia sudah berupaya mengambil langkah perbaikan seperti perluasan gugus tugas penegakan dan peningkatan pengawasan terhadap pembajakan daring, Amerika menilai hal tersebut masih jauh dari kata cukup. Pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek dagang yang meluas termasuk daring dan di pasar fisik merupakan kekhawatiran utama.
Kurangnya penegakan hukum masih menjadi masalah dan Amerika Serikat mendesak Indonesia untuk memanfaatkan gugus tugas penegakan hukum HAKI guna meningkatkan kerjasama penegakan hukum di antara lembaga penegak hukum dan kementerian terkait. Begitu tulisnya. Selain isu barang bajakan, laporan ini juga menyoroti aspek lain seperti perlindungan data hasil uji untuk obat-obatan dan produk pertanian seperti yang disampaikan tadi. Pemerintah Amerika berharap Indonesia dapat memberikan perlindungan efektif terhadap data yang digunakan untuk mendapatkan izin edar agar tak disalahgunakan lagi oleh pihak lain. Di sisi regulasi ada pengakuan atas langkah positif Indonesia. Misalnya di tahun 2023 Indonesia melakukan perubahan pada Undang-Undang Paten 2016. Perubahan ini memungkinkan pelaksanaan paten melalui impor atau lisensi, bukan hanya produksi dalam negeri. Namun Amerika Serikat menilai revisi tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus segera dilaksanakan oleh Indonesia. Kok agak-agak jadi bosi-bosi gitu ya? Amerika Serikat telah mendesak Indonesia untuk melakukan amandemen yang lebih komprehensif terhadap Undang-Undang Paten 2016, termasuk dengan memperjelas patentabilitas penemuan yang menggabungkan program komputer dan dengan mengklarifikasi bagaimana pemohon dapat memenuhi persyaratan pengungkapan untuk penemuan yang terkait dengan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik. Begitu tulis USTR lebih lanjut. Amerika juga menyatakan komitmen untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, khususnya dalam kerangka Trade and Investment Framework Agreement atau TIFA, guna menyelesaikan persoalan-persoalan seputar perlindungan kekayaan intelektual. Amerika Serikat juga terus mendesak Indonesia untuk sepenuhnya mengimplementasikan rencana kerja hak kekayaan intelektual secara bilateral. Amerika terus mendorong Indonesia untuk menjalankan penuh rencana kerjasama perlindungan HAKI yang telah disepakati bersama tersebut. Kerjasama akan terus dilanjutkan melalui forum-forum bilateral terkait TIFA ini. Amerika Serikat akan terus bekerja sama dengan Indonesia agar perlindungan kekayaan intelektual bisa berjalan lebih baik dan adil bagi semua pihak. Adil untuk Amerika, mungkin begitu ya kira-kira bunyinya. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim bahwa pemerintah terus mengawasi perdagangan barang-barang ilegal, termasuk di kawasan Mangga 2, Jakarta yang dikeluhkan pemerintah Amerika Serikat sebagai sarang barang bajakan. Kendati melakukan pengawasan, Budi mengaku perlu menyelidiki lebih lanjut tuduhan bahwa Mangga 2 menjadi lokasi perdagangan barang-barang bajakan. Jadi apapun nanti, termasuk yang di Mangga 2, kita akan terus rutin melakukan pengawasan. Kami kan belum ekspos ya, karena kan kami harus selidiki dulu sebelum benar-benar datanya kita dapat. Begitu kata Budi di kantor DPP PAN Jakarta pada hari Minggu 20 April 2025. Budi enggan mengungkapkan secara detail ketika ditanya penindakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama ini. Ia hanya memastikan bahwa perusahaan yang terbukti memperdagangkan barang ilegal akan dijatuhi beragam sanksi, mulai dari penyitaan barang hingga penutupan operasional. Budi pun menegaskan barang ilegal tidak boleh masuk dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Barang ilegal yang baik dari manapun, mau dari negara manapun, kalau itu ilegal, itu kan memang tidak boleh ya. Jadi aturan kita di undang-undang kita, di Permendak, kita melarang barang-barang ilegal masuk ke Indonesia. Begitu ujar Budi. Budi mengklaim bahwa Kemendak selama ini selalu mengawasi perdagangan barang ilegal secara rutin. Dia mencontohkan Kementerian Perdagangan baru saja menyita gudang penyimpanan alat pemanas air senilai 15 miliar yang tidak mengantongi standar nasional Indonesia. Nah, yang kayak gini itu yang tidak ada SNI, yang tidak ada aturannya, ya sudah kita tidak boleh masuk. Kalau ada ya kita sita. Begitu kata Budi. Jadi apakah ini yang dimaksud Amerika? Indonesia jangan sampai memproduksi barang branded secara lokal? Entahlah. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda? Thank you.